mengharapkan agar Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua yang menerima pengaduan ini bisa kemudian melakukan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Pada siang hari ini, tanggal 15 Maret 2021, saya Emmanuel Gubay, Direktur LBH Papua, mendampingi rekan-rekan mahasiswa Exodus datangi Komnas HAM Perwakilan Papua untuk mengadukan persoalan dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh oknum keamanan terhadap masa aksi di Expo pada tanggal 23 September 2019. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya juga datang selain dengan pengurus mahasiswa Exodus, juga dengan beberapa rekan-rekan mahasiswa Exodus. Tadi sudah kami adukan persoalan yang saya sebutkan tadi, dan kami sudah dapatkan surat tanda penerimaan pengaduan. Namun sebelum kami akan jauh menyampaikan beberapa hal mendasar terkait persoalan ini, saya akan berikan kesempatan kepada Ketua Mahasiswa Exodus untuk menyampaikan beberapa hal terkait persoalan yang dialami oleh mereka secara umum, dan juga 4 pelajar dan juga mahasiswa yang menjadi korban baik tindakan kekerasan maupun penembakan pada tanggal 23 September 2019 di Expo. Untuk selanjutnya saya mohon kesediaan Ketua Mahasiswa Exodus untuk kami berterima kasih kepada LBH dan jajaran rekan-rekan LBH yang mana sudah mau mendampingi, sudah mau bersama-sama dengan kami dalam hal melakukan pengaduan terkait Expo Berdara tanggal 23 September 2019 lalu. Dari hitung-hitung tanggal 23 September 2019 hingga saat ini, dalam jangka waktu 1 tahun 6 bulan 10 hari, dan mungkin kisarannya seperti itu, yang mana mulai dari kasus awal terjadi hingga hari ini yang memakan korban kita 4 kawan. Yang bisa dikatakan yang pertama, kawan Eremanus Besarea, dia adalah seorang pelajar. Dan kalau kita lihat di mana oknum aparat yang melakukan hal ini, apalagi ini seorang anak pelajar. Yang pertama, terus yang kedua, Yeri Wenda, Yeri Murid. Yeri Murid, dia adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas Manado.
tahun. Yang berikutnya adalah kawan Hasan Mucijau, usia 20 tahun. Dia adalah salah satu mahasiswa Universitas Cendrawasih. Dan yang terakhir adalah kawan Utier Wenda, usia 23 tahun. Dia adalah salah satu mahasiswa di salah satu kampus di Madura, Surabaya tepatnya. Selain itu juga ada beberapa kawan-kawan kami yang mengalami luka ringan, luka berat. Dari yang masa yang ditahan sekitar 700 sekian masa aksi pada saat itu, ada kami punya beberapa data yang kami sudah dilampirkan dalam pelaporan kami hari ini. Ada sekitar 70 kawan-kawan yang mengalami luka berat dan luka ringan. Selain itu juga selain 70 kawan-kawan, dalam hal ini juga kami dari mahasiswa Exodus mengharapkan alasan kami bertahan bahwa salah satunya kasus ini dia harus diusut tuntas. Dalam hal ini aktor-aktor yang bermain pada saat itu mungkin kami mempekankan lagi. Rektor Unten salah satunya, dia segera harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Yang berikutnya adalah aparat TNI Polri sama ormas-ormas yang hari itu bersamaan dengan bekerja sama. Ya bisa dikatakan bahwa bukan bisa dikatakan bahwa, tapi bukti di lapangan bahwa memang mereka ada bukti kerjasamanya itu terlihat. Dan kami mempunyai beberapa kawan-kawan yang saksi pada saat itu. Jadi di sini selain Rektor Unten, kami mau juga kepada aparat TNI Polri untuk bisa bertanggung jawab terkait kasus Expo Berdarah. Selain itu juga kami mohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk segera tarik militer non-organik dan organik yang semakin hari sangat banyak di Papua. Pada juga kami mengimbau kepada Pangdam Cendrawasih untuk bisa bertanggung jawab terhadap kasus ini. Dan yang mungkin terakhir kepada Komnas HAM RI untuk segera bentuk tim investigasi, mungkin melalui Komnas HAM yang hari ini mungkin kami laporkan. Ini mungkin sekali lagi kami desak bahwa mungkin segera bisa bentuk tim investigasi untuk segera usut tuntas terkait kasus tanggal 23 September 2019 lalu. Ini mungkin beberapa poin-poin penting, 5 poin yang mungkin tadi saya sendiri perwakilan dari teman-teman mahasiswa Exodus mungkin sudah sampaikan. Dan 6 poin ini yang mungkin bisa digarisbawahi, yang itu yang kami mau seperti itu. Baik, terima kasih. Kita kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi sudah disampaikan terkait tujuan, kemudian latar belakang persoalan serta siapa aktor-aktor yang kemudian terlibat dalam persoalan ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kami sudah adukan ke Komnas HAM RI perwakilan Papua, dan ini adalah surat tanda penerimaan pengaduan. Di sini diterima dengan nomor 0-STPP-HAM-3/2021 tertanggal 15 Maret 2021. Nah, itu artinya salah satu tahapan dalam konteks untuk mendapatkan hak atas keadilan bagi 4 orang korban pelanggaran HAM berat sudah kami berikan kepada petugas yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah,
selanjutnya saya juga perlu sampaikan bahwa dalam peristiwa tanggal 23 September 2019 di sana kan menurut pemberitaan dan juga menurut fakta yang terjadi, ada beberapa masa aksi yang kemudian ditahan dengan tuduhan tindak pidana yang bervariasi. Salah satunya adalah tindakan melakukan tindakan kekerasan kepada melawan aparat hingga ada yang kemudian meninggal. Nah, proses itu sudah kami dampingi para terdakwanya dan kemudian sudah ada putusan dari pengadilan di mana para terpidana yang itu adalah bagian dari masa aksi sudah diproses. Namun yang kemudian menjadi pertanyaan yaitu bagaimana dengan nasib korban kekerasan yang dialami oleh masa aksi pada saat itu, baik yang luka-luka maupun juga yang meninggal dunia. Apakah mereka tidak punya hak atas keadilan? Ini kemudian menjadi sebuah pertanyaan yang mesti dipikirkan oleh negara melalui aparat penegak hukumnya. Dan jika demikian faktanya, maka sudah jelas kita lihat ada yang namanya diskriminasi dalam penegakan hukum. Bagi aparat yang kemudian menjadi korban diproses. Namun masyarakat sipil dalam hal ini masa aksi yang menjadi korban itu tidak diproses sampai saat ini. Bayangkan dari tahun 2019, 2020 dan sekarang masuk 2021. Sudah mau masuk 2 tahun namanya. Dan ini menjadi sebuah potret yang buram dalam konteks negara hukum Indonesia yang punya tanggung jawab untuk memenuhi hak atas keadilan bagi warga negaranya. Dan harapannya potret buram ini mampu diselesaikan dengan bermartabat dan juga profesional. Nah, hal ini juga bertujuan agar terpenuhinya hak atas keadilan bagi warga negara yang menjadi korban pada saat itu, baik 4 orang yang sudah disebutkan namanya tadi maupun juga masa aksi lainnya yang menjadi korban kekerasan aparat pada saat itu. Oke, mungkin saya akan tegaskan lagi dalam kasus Expo berdarah ini. Kalau kemudian kita lihat siapa saja subjek-subjek yang terlibat di dalam kasus ini, yang pertama adalah Pak Rektor Uncen. Itu adalah subjek pertama. Mengapa demikian? Karena beliau melakukan pembatasan ruang demokrasi di dalam wilayah kampus Universitas Cendrawasih, tepatnya di depan auditorium Uncen. Tindakan pembatasan inilah yang kemudian berdampak pada masa aksi dikeluarkan dan terjadi peristiwa di sana. Yang berikutnya yaitu aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian dan juga TNI. Nah, yang paling eksis di lapangan kita semua tahu bahwa dari oknum Polri. Sementara keterlibatan pihak TNI di sini melalui peminjaman truk dan sebagainya. Selain itu juga kalau kita lihat pada fakta sebelum dipindahkan ke Expo, itu kita temukan banyak sekali aparat-aparat TNI juga yang ada di sana. Nah, itu adalah subjek kedua. Mengapa saya katakan subjek kedua? Karena memang dalam fakta cekcok antara masa aksi itu terjadi dengan aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian yang sudah ada di depan Expo pada pagi hari itu. Selain itu juga terhadap masyarakat sipil, khususnya yang tergabung dalam Ormas Nusantara yang ada pada saat itu di situ, baik itu di belakang Expo maupun di samping Expo dan juga di depan Expo. Nah, anehnya lagi adalah mereka di sana memegang senjata tajam
Padahal kita semua tahu dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 itu tidak diperbolehkan warga negara, baik itu warga negara untuk memegang senjata tajam. Tapi pada saat itu ada banyak yang kemudian memegang senjata tajam di sana. Tapi itu dibiarkan. Dan keberadaan itu yang kemudian membuat si masa aksi ini terperangkap di dalam Expo. Mereka tidak bisa keluar. Kenapa? Karena kalau mereka keluar itu berhadapan langsung dengan Ormas Nusantara yang sudah ada di pinggiran situ. Nah, ini kemudian mengantar salah satu subjek dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat ini adalah Ormas itu sendiri, Ormas Nusantara. Terlepas dari Ormas ini berdiri atas inisiatif atau dibentuk oleh pihak tertentu, itu masalah lain. Tapi mereka adalah salah satu subjek juga yang mensukseskan terjadinya pelanggaran hak hidup terhadap empat orang pelajar dan mahasiswa ini. Nah, ini mungkin beberapa hal pokok ya yang penting saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan tadi. Oke, selanjutnya sesuai dengan tujuan pengaduan ini yaitu untuk mendapatkan hak atas keadilan bagi para korban, maka itu kami mewakili mahasiswa Exodus mengharapkan agar Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua yang menerima pengaduan ini bisa kemudian melakukan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Begitu pula kami juga meminta dengan tegas kepada Komnas HAM Republik Indonesia di pusat untuk buka mata dan hadir di sini untuk kemudian menindaklanjuti proses ini. Ini sudah banyak nih peristiwa pelanggaran HAM di sini, tapi sayang kalau kemudian Komnas HAM Republik Indonesia yang ada di pusat tidak sering datang ke sini untuk melihat persoalan pelanggaran HAM maupun dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi. Salah satunya sebagaimana yang dialami oleh 4 orang masa aksi ini, yang jelas-jelas peristiwanya di tahun 2019, namun sampai hari ini tahun 2021 tidak ada hak atas keadilan yang kemudian dialami oleh dinikmati oleh mereka. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, pada prinsipnya kami akan terus mengawal kasus ini dan akan sering datang ke sini maupun juga akan membuat menanyakan secara publik melalui siaran pers dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhirnya kami minta kepada seluruh warga Papua dan juga warga Indonesia dan juga warga dimanapun berada baik di luar negeri bisa mendukung agar kasus ini bisa diproses secara profesional dan juga menggunakan mekanisme yang diatur dalam negara ini sebagaimana diatur pada pasal Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, semua dukungan yang nanti akan diberikan oleh seluruh yang mengikuti video ini itu akan kemudian menjawab hak atas keadilan bagi 4 orang korban dan juga seluruh mahasiswa Exodus yang memperjuangkan hak atas keadilan bagi mereka. Demikian, selamat siang, Tuhan berkasih.